perkenalkan ya Pak, nama saya Ika Indah Lestari, kebetulan saya CKP angkatan 7 untuk unit kerja SMK Negeri 1 Selawi, di mana pimpinannya dari Bapak dari untuk saya sendiri Ahmad Husseini, CKP angkatan 7, kepala divisi sama dengan BPS SMK Selawi. Di sini bertujuan untuk wawancara nih Pak ya, terkait masalah program nanti yang kita akan laksanakan Pak. Oke, jadi di sini kami coba untuk berdiskusi dengan Bapak, melaporkan bahwa kita ada tugas di mana akan membuat programnya ke pemimpinan murid Pak. Jadi siswa yang akan berperan di sini, bukan guru tapi siswa. Sehingga di sini kami punya program itu tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang inovatif dalam berwirausaha untuk mendorong kemandirian siswa melalui materi online dan program sehingga OSIS, biar guru-guru bisa sama nanti ada mapel bisnis dan akan mengajak OSIS. Ini OSIS adalah safety bidang ekonomi atau kewirausahaan. Nanti yang berperan adalah bidang ekonomi atau kewirausahaan. Nah, di sini memang tujuan kami itu menguji selama ini yang ada kan adanya kantin ya Pak, langsung tidak ada kantin online. Nah, nanti tujuannya ini adalah menciptakan kewirausahaan siswa. Siswa bisa nanti menjualkan produk-produk karyanya terutama pada saat pembelajaran kewirausahaan ya Pak ya. Kemudian nanti itu bisa dipasarkan lewat online nanti ke Bapak Ibu guru atau ke siswa lainnya, tetapi melewati tadi ya Pak, segmen bidang ekonomi. Itu kan berarti barangnya belum ada ya? Barangnya nanti sisinya adalah mereka promosikan terlebih dahulu. Jadi nanti kita punya grup ya Pak, grup WA namanya kantin online sekolah. Nanti terdiri dari guru yang berminat, kemudian kalau bisa seluruh Bapak Ibu guru, nanti segmen ekonomi yang tugasnya mempromosikan produk karya siswa. Itu karya siswa itu berupa apa? Nah, bisa berusaha kan di sini juga ada produk pengolahan limbah nih Pak, dari sampah plastik itu bisa menjadi hiasan meja atau dinding, bisa jadi untuk makanan nih Pak juga bisa. Nanti makanan apa tuh? Ada jajanan dari yang murid yang mau bikin nanti dipromosikan di situ, atau ada siswa yang mungkin kreatif ya Pak, itu juga bisa disalurkan di situ. Berarti untuk di bidang ekonomi yang OSIS itu mengakomodir ya Bu ya, mengelola nanti bisa bersama dengan siswa-siswa atau wali murid, bahkan juga Bapak Ibu guru yang punya produk itu juga bisa masukkan di situ. Nah kalau misalnya udah ada produk itu berarti kan ada stok barang, kira-kira perlu tempat. Jadi nanti karena kita online, misalnya gini Pak, jadi anak pembelajaran kewirausahaan itu kan yang bisa ada praktek membuat makanan. Nah nanti bisa mempromosikan beberapa sebelumnya. Misalnya ini kalau ini tanggal 6 ya, ini mau dipromosikan tanggal 10 atau tanggal 8. Nanti misalnya ini ada pisang goreng atau apa, sehingga nanti lah itu sampaikan ke ekonomi bahwa ini tanggal 10 ada penjual ini minta tolong promosikan lewat kantin online sekolah. Nanti segmen ekonomi menginformasikan ke Bapak Ibu guru, atau nanti ada 2 grup, yang satu Bapak Ibu guru, satunya kantin untuk siswa. Itu perlu promosi, itu perlu gambar enggak? Enggak, jadi memang biar menarik. Kau gambarnya dari mana? Siswa yang nanti akan mempromosi ini Pak, yang akan menjual, dia sudah dalam bentuk gambar, nanti segmennya itu hanya mentransfer nanti ke grup. Ini untuk tanggal 10 ada pisang goreng, monggo Bapak Ibu yang mau pesen, nanti sistemnya list Nanti baru misalnya ternyata ada 20 pesanan, nanti segmen
ekonomi itu menyampaikan ke dia mempromosikan. Untuk prosentasenya nanti biar ya siswa Setbit ekonomi itu yang menentukan. Selain makanan, Nah itu nanti bisa produk ya kerajinan. produk kerajinan yang selama ini kita anak-anak buat bisa dipamerkan. Kayak kemarin kita punya akuarium, itu kan ini kita mau kemana itu diberikan ke bapak ibu guru, kan? Siswa pada Iya, iya. itu mungkin wakil daerah pilih ada yang itu ya apa batik itu kan misalnya masih anu kan bisa di anu juga di situ ya Pak ya. dipromosikan. Tadi untuk yang mungkin kayak stok barang naruhnya di mana, kita modelnya enggak kayak punya gudang ya Bu ya, ada terus pesanan itu ada misalnya ya, kita ini ada barang di toko SM gitu. kalau enggak ya dituangkan situ kan barang tempat nih. Ini juga sebetulnya kebanyakan ketika bapak ibu guru itu mengeluhkan pada saat siang hari mungkin di sini banyak yang misal kantinnya ramai antri dan lain sebagainya. Ketika mereka memesan kantin online sehingga mereka sudah punya gambaran, oh tanggal ini saya punya pesanan makanan nih, jadi tidak bisa untuk mencari makanan. Jadi sistemnya memang berupa nggak bisa langsung, jadi nanti itu antara dengan siapnya betul ada produk persiapan. berapa Ya paling enggak sehari sebelumnya atau 2 hari. Jadi tidak bisa yang misalnya hari ini ada ini kan itu Pak, kasihan nanti yang anak-anaknya sudah bawel, kalau bisa sudah terelis yang mau pesen tidak gitu. Kemudian kalau misalnya ini kan waktunya kan lama, iya, misalnya pesen telur asin, iya, kan waktunya kan prosesnya lama. Iya. Itu gimana dengan misalnya pesennya kayak yang berbau telur asin ya Pak ya. Telur asin kan itu kan awet ya Pak, bisa sampai berapa bulan. Berarti nanti si Sekdi Bidang Ekonomi itu bisa nanti kerjasama atau nanti cari sponsor atau kerjasama penjual yang iya, penjualnya siap yang membutuhkan berapa gitu, nanti kita bisa menyediakan. Jadi memang di sini agar siswa itu sebagai manajernya memanage kegiatan, tujuan ini lebih ke kepemimpinan murid. Jadi kita hanya nanti yang akan mengarahkan semua kegiatan, siswa nanti akan berperan, kita hanya mungkin memberikan arahan-arahan saja. Misalkan ada yang pesanan besar, biasanya butuh ayam panggang, misalnya 10 ini kan berarti biayanya bisa sini ada bisa buat betul. Nah dengan tadi ya Bu, barangkali tadi kan saya sama Bapak Ibu guru yang bisa dalam hal yang tadi kuliner, panggang, dalam asin, dan produk-produk dan sebagainya bisa cuma nanti berat presentasinya untuk ekonomi bidang ekonomi. Jadi nanti ada masukan untuk organisasinya. Tujuannya memang artinya memang di tahap rencana nih Pak. Kalaupun nanti kita eksekusi berarti bisa di semester depan. Dan kita juga perlu mendata mungkin yang bisa tolong kalau ada pesan-pesanan yang barang apa ya cari ya kan misalnya itu orang-orang di sini mungkin orang bisa menyediakan, berarti kan saling membantu. Betul. Jadi nanti akan saling apa ya? Bukan dalam arti ketika ada bapak guru ternyata bapak ibu guru ini nih di rumahnya bisa misalnya yang makanan ya Pak terutama. Tapi nanti ada berapa persen nanti keuntungannya itu kayak gitu yang mengelola dari tadi Sekbid Ekonomi ya Bu. Tadi antara yang jual dengan Sekbid itu beda. Ya nanti bisa nanti prosesnya berarti dikomunikasikan dulu atau Sekbid
ekonomi itu tahu ke yang penjualnya itu, yang distributornya ya. Misalnya ini harganya misalnya 5.000, kemudian mau dijual berapa? Misalnya mau 10% dari 5.000, nanti saya pilih yang menentukan untuk harga jualnya ya, tapi memang harga jual yang wajar. Paling kita hanya mengarahkan misalnya. Gitu, Pak. Nanti kita juga akan berdiskusi dengan guru wirausaha sama bisnis online sama ini bersama dengan yang di sini kan juga ada jurusan yang ini komputer ya, itu kan bisa marketing lainnya kan, itu mungkin yang komputer kan akan tahu di hal itu. Terus untuk bersama di jurusan MM itu bisa ke promosi banner ya, atau posternya ya, itu bisa bersama dengan jurusan. Pada intinya semua jurusan nanti produk-produknya atau jasanya lewat kantin online sekolah ini. Nanti kan mau gaya berban, mungkin saya kan sampai yang ya Pak, kan bisa. Misalnya saya pengen pesan kambing, karena tadi menghubungi yang punya stok kambing. Bisa nanti kita bisa masukkan ke situ ya. Nanti intinya kita punya sikap yang apa ya Pak, tangguh lah dalam berwirausaha, jangan sesuatu dari hal-hal yang kecil di lingkungan sekolah terlebih dulu. Perlu juga ini untuk yang kemarin lomba itu kan promosi dengan topik Ya, perlu latih. Kita kan tidak terlatih begitu, jadi ya rankingnya jauh. Yang biasa, yang menang itu yang biasa online di TikTok. Ya punya. Dan ini aja sebetulnya saya sering live di TikTok, main di TikTok, tapi saya memang nggak ada produk Pak. Jadi saya cuma live-nya materi pelajaran ketika sekolah itu daring. Saya live-nya TikTok-nya live pembelajaran. Hari ini pembelajaran PPKN, Undang-Undang Pendidikan Pancasila di situ. Dan saya tahu promosinya media, bagaimana cara si penonton itu betah dengan saya itu bagaimana. Cuman di sini yang diperlukan adanya komunitas ya, atau tempat wadah mereka, yuk kita belajar bareng, nggak harus tempat, ini ada anaknya, ada wadahnya, yuk kita bareng-bareng belajar, sharing, dan bagaimana kita kedepannya untuk konsep kegiatan-kegiatan atau ada produk lagi yang kantin online itu perlu kan sebetulnya. Kemarin saya baru ngisi jurnalistik Pak, anak-anaknya udah sepakat. Sementara itu kan bukan pembinaan di jurnalistik, beda. Saya kan di mungkin ini bisa mengarah ke sana ya Pak. Artinya ketika ada produk sekolah yang layak untuk kita jual, kita bisa live kan di TikTok. Artinya mengajarkan anak yang penjualan online itu. Kalau ini mungkin ini masih online. Iya. Kalau boleh sih kerjasamanya dengan yang SM itu yang PDP, kan ada produknya sudah ada kayak gitu. Sebetulnya bisa. Perlu kita kembangkan apa yang bisa dilakukan. Betul ya Pak. Minta dukungannya, barangkali ini kita hanya baru rencana ya Pak. Kalau suatu saat memang ternyata di dalam pembelajaran guru penggerak kita diminta action, ya insya Allah nanti kita akan berusaha untuk action. Karena ini hanya masih program dan rencana program. Insya Allah sih kita yang ilmu yang dapat dari CGPC ini diamalkan ya Bu ya. Ya kan saya itu dan sekolah kita itu bisa agak hidup. Ini insya Allah nanti kalau ajaran baru kita coba untuk punya ini ya Pak. Ini barangkali bisa untuk kedepannya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami bisa berdiskusi dengan program yang sudah kami laksanakan untuk kegiatan pembelajaran terutama kepemimpinan murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah berikan nikmat sehat dan sempat sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam dialog program yang kebetulan sebelumnya mungkin sudah kenal ya Bapak Ibu bahwa saya adalah Bu Ika Indah Lestari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal, dan sebelah kiri saya ada Kenal ya Bapak Ibu, saya Pak Ahmad Husseini, CGK angkatan 7 Kabupaten Tegal, tugasnya di SMK 1 Selawi. Di sini Bu Ika akan menjelaskan atau diskusikan tentang program sekolah ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih kehadiran dari Bapak Ibu guru kewirausahaan, kemudian dari perwakilan Bapak Ibu guru dan pembina OSIS dan perwakilan dari guru mapel terkait yang berhubungan dengan program yang coba kami buat. Jadi program yang kami buat ini tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang inovatif dalam berwirausaha untuk mendorong kemandirian siswa melalui market online dalam program kantin online sekolah atau KSO. Di sini nanti saya akan mencoba menjabarkan program yang kami KOS ya Bapak Ibu ya, KOS. Program yang kami buat ini lebih ke kepemimpinan siswa yang berperan, sehingga nanti sekbid terutama anak OSIS sekbid ekonomi atau kewirausahaan yang berperan. Kita akan membuat kantin sekolah dalam bentuk grup WA. Nah, nanti kantin sekolah itu grupnya terdiri dari Bapak Ibu dan grup satunya adalah KOS koordinator sekolah yang terdiri dari siswa-siswi yang kelas 1 Selawi atau kelasnya. Dan nanti berperan adalah anak OSIS sekbid. Kemudian karya-karya siswa yang berhubungan dengan kewirausahaan bisa dijualkan melalui kantin online sekolah. Ya tadi berarti melalui sekbid. Jadi misalnya ketika ada anak yang praktek kewirausahaan membuat misalnya bolu atau membuat makanan ringan yang lainnya, itu ketika nanti akan dipasarkan melalui anak sekbid ekonomi atau kewirausahaan. Nanti anak OSIS tadi yang sekbid kewirausahaan tadi akan mempromosikan ke grup KOS tadi, kantin online sekolah. Jadi nanti sistemnya adalah menginformasikannya sebelumnya. Nanti akan di-list siapa-siapa saja yang akan pesen nih. Nah, sekbid ekonomi akan mengiklankan ke grup WA KOS tadi, kantin online sekolah. Tanggal sekian ada list misalnya tadi bolu, bolu karamel. Nanti hasil listnya itu sekbid ekonomi akan memberikan ke tadi yang akan menjualkan atau ke distributornya adalah anak-anak tadi yang praktek di kewirausahaan. Jadi mungkin itu garis besarnya nih Bapak Ibu program yang kami ingin jalankan untuk kepemimpinan siswa, sehingga siswa yang berperan, kita hanya memantau. Begitu. Barangkali Pak Husseini mau menambahkan ya? Sedikit ya nambahnya. Mungkin Bapak Ibu sudah lelah ya dari tadi ngawasi ada kegiatan lain. Saya menambahi kenapa kita ambil program KOS. Awalnya itu saya kemarin di CGB itu namanya bukan KOS, kantinnya K-nya bukan jadi kantin tapi kantin online sekolah. Ya waktu itu mereka sangat
terinspirasi. Ini yang kenapa saya ambil program ini, karena di sini tuh dari modal asetnya udah kelihatan sekali. Modal aset itu di sini ada jurusan kewirausahaan, ada jurusan bismen ya. Terus ada mapel kewirausahaan. Itu kalau digagas dibikin program ini sangat bagus sekali. Ini termasuk aset yang ada di sekolah kita. Dengan jumlah siswa yang sangat banyak, itu akan menjadi finansial yang banyak juga untuk di sekolah ini ya. Kalau kenapa online, karena apa, jumlah siswanya banyak, kantinnya sedikit, itu akan membuang waktu yang istirahatnya sebentar. Anak baru mau ngantri tapi sudah masuk karena kantinnya nggak terpenuhi. Kenapa online itu bisa untuk antisipasi memenuhi kebutuhan siswa atau guru. Kalau guru seandainya mau ngantri-ngantri kan juga nggak etis seperti itu kan. Dengan adanya online seperti ini itu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sekolah. Itu saja awal dari pemikiran saya dan Ika. Cukup berikan. Mungkin itu pemaparan dari program yang sudah kami rencanakan mengenai kantin online sekolah. Karena ini sesinya kita berdiskusi ya Bapak Ibu, kita mencari yang terbaik untuk anak didik kita, sehingga anak didik kita harapannya akan menjadi pemimpin yang bisa dari mereka kita mendengar dari suaranya, kemudian pilihan mereka, kemudian ownership-nya, sehingga akan muncul harapannya adalah menjadi wirausaha yang hebat dari hal yang kecil, yaitu di sekolah terlebih dahulu. Monggo barangkali ada yang mau kita sharing, diskusikan untuk kedepannya kantin online sekolah ini menjadi lebih baik. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Biladi. Saya sangat berapresiasi dan sangat menghargai dengan rencana Berikan dan Pak Husadi berkaitan dengan KOS ya, kantin online sekolah. Ini merupakan program yang sangat bagus sekali dan merupakan terobosan yang sangat mungkin itu bisa membantu kebutuhan anak-anak kita saat jam istirahat begitu. Yang saya tanyakan di sini adalah pertama, tentu namanya kantin online sekolah itu kan itu perlu produk ya. Jadi seperti apa sistem saat kita titip produk kepada kantin tersebut seperti itu. Yang kedua, untuk persentase keuntungan itu seperti apa? Dari titip barangnya per pieces apa per harga atau bagaimana untuk menentukan harga jual dan persentase keuntungan yang Bapak Ibu titipkan, atau mungkin siswa juga boleh titip nih ya seperti itu. Mungkin itu Bu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duladi atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Semoga program yang kami jalankan bisa terlaksana ke depannya untuk kemajuan SMK Negeri 1 Slawi. Dari pertanyaan Pak Duladi ini mengenai produk. Jadi produk yang nanti dijualkan di kosta di kantin oleh sekolah sebetulnya adalah karya atau produk-produk siswa. Terutama adalah produk-produk yang memang hasil kegiatan mapel kewirausahaan. Di mapel kewirausahaan kan biasanya mereka ada yang membuat makanan. Di situ nanti bisa dipromosikan melalui kantin online sekolah. Jadi tidak biasanya langsung ya. Ini bisa nanti lewat kantin online sekolah. Jadi diharapkan adalah memang produk-produk dari karya siswa, sehingga nanti siswa bisa menjualkan produk karyanya dari kegiatan mapel kewirausahaan untuk dipasarkan di lingkungan SMK Negeri 1 Slawi. Kemudian mengenai prosentasenya, untuk prosentasenya adalah dalam hal ini mungkin kita tidak bisa menentukan berapa laba yang akan nanti didapatkan. Ini adalah hak anak, hak siswa.
nanti siswa yang menentukan, karena adalah kepemimpinannya di siswa. Siswa adalah manajernya. Nanti hybrid ekonomi yang akan memberikan ini keuntungannya sekian dan lain sebagainya. Kita hanya nanti mengarahkan, jangan nanti kita yang menentukan. Karena pada dasarnya adalah kita mengajarkan siswa menjadi pemimpin. Begitu ya Pak Dul? Ya, siap. Terima kasih. Ya, pertanyaan dari Pak Dul sangat bagus sekali ya. Saya nambahi dari jawabannya Bu Ika. Maaf ya Bu, minta waktunya sebentar. Gak cuma produk dari siswa sebetulnya, apalagi yang produk dari kewirausahaan. Barangkali yang jurusan-jurusan lain seperti MM atau BB atau RPL itu kan kewirausahaannya kan berarti kan bukan bentuknya makanan ya. Bisa aplikasi atau TKJ, mungkin perbaikan PC atau HP. Nah, kita bisa memberdayakan juga di situ. Barangkali ya gurunya atau lainnya itu berarti kearifan lokal yang ada di sekolah ya Bu ya. Aset manusianya di situ kalau seandainya manusia memenuhi untuk bisa apa namanya ya, yang tadi punya keahlian di bidang teknisi atau sebagainya itu bisa juga melalui course tadi ya bisa. Atau guru itu juga mau promo di situ juga bisa. Karena yang nanti yang di dalam sekolah itu kantin itu bukan untuk produk dari orang luar ya, bukan orang yang sekolah, maksudnya wali murid atau sebagainya, itu kalau bisa dari lingkup sekolah kayak gitu ya. Itu aja Bu tambahannya. Untuk presentasi ya, presentasinya berarti kalau di sini kan sudah ada kantin jurusan TKJ atau TKP, itu kan bisa jadi gambaran supaya harganya itu enggak tabrakan ya Bu, atau enggak murah atau enggak menyalahi harga pasar standar sebagainya, bisa mengikuti yang sudah ada harga pasaran di sini. Bu. Barangkali ada satu lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Kalbasi, ingin menyampaikan atau memberikan pertanyaan. Kos ini kan penggunaan atau medianya menggunakan handphone gitu. Sedangkan pada aturan sekolah handphone itu kan tidak boleh digunakan di lingkungan sekolah. Nah, nanti kedepannya bagaimana? Terutama untuk siswa. Kalau untuk guru kan mungkin tidak bermasalah gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini kendalanya karena kita kantin online sekolah, berarti kan ada di sini kita harus punya menggunakan aset fisiknya yaitu handphone ya. Tapi sebetulnya kan handphone itu kan bisa dipakai pada saat memang dibutuhkan ya. Nanti kita coba memberikan gambaran. Saya akan melakukan pendekatan dengan pemangku kebijakan, di mana nanti HP itu bisa digunakan hanya kalau memang mereka akan pesan. Tapi sebetulnya ini kan promosinya bisa pada saat bukan jam pembelajaran, malam atau sore gitu. Jadi nanti seksi bidang ekonomi itu yang akan mungkin mengantar, atau anak itu yang akan ke ruang OSIS untuk mengambil pesanannya itu. Jadi bisa promosinya nanti kalau bisa kita arahkan untuk ditutup jam 17, biar nanti seksi bidang ekonomi itu bisa menginformasikan ke distributornya hasil dari list pemesanannya. Jadi kemungkinan untuk penggunaan HP-nya tidak terlalu, karena ini pada saat sebelumnya tidak langsung. Jadi lewatnya hanya list saja, pemesanan. Begitu? Iya. Mungkin itu saja gambaran yang kami sampaikan mengenai, jelas ya. Jadi insya Allah bisa dieksekusi ke depannya. Iya, lanjutkan. Butuh dukungan dari Bapak Ibu guru semua yang terkait dengan mapel kewirausahaan, pembina OSIS dan mapel terkait, agar program kantin online sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bu Ika Indah Lestari ya. Kebetulan saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Kemudian sebelah kiri saya ada Saya Ahmad Ghazali, CGPKW Tegal, tugasnya di SMKN 1 Selami. Ya. pada saat ini kami mempunyai program kaitannya dengan karena pembelajaran yang sedang kami lalui. Sebelumnya terima kasih kepada anak-anak perwakilan OSIS dan Sekbid Ekonomi atau Kewirausahaannya. Di sini kami punya program yaitu menciptakan lingkungan yang inovatif dalam berwirausaha untuk mendorong kemandirian siswa melalui market online dalam program kantin online sekolah. Nah, pada kesempatan ini kita berdialog, berbincang sebentar, karena dalam hal ini nanti kalian yang akan mengeksekusi, kalian yang akan sebagai pemimpin, ya, programnya adalah nanti Sekbid Ekonomi ini atau kewirausahaan ini akan membentuk grup namanya kantin online sekolah. Setelah itu, kantin online sekolah itu nanti mengakomodir teman-teman kalian yang akan jual di karena selama ini kondisi kantin offline-nya atau kantin sekolahnya itu kadang kan ngantri, ya kan? Mereka waktu istirahatnya habis hanya untuk ngantri. Nah, sehingga di sini kami punya program yaitu kantin online sekolah. Nanti Sekbid Ekonomi yang akan mengakomodir, membuat grup WA. Nanti di situ mereka bisa berjualan dan kamu nanti sistemnya yang akan menyaring, menginformasikan terlebih dahulu ke teman-temannya. Hari ini siapa yang mau berjualan atau pakainya tanggal ini siapa yang berjualan. Nah, nanti kamu mengiklankan, mendata, ya. Nah, sehingga harapannya nanti akan ada pemasukan modal finansial untuk Sekbid Ekonomi. Nanti prosentase penjualannya silakan kalian yang akan menentukan. Ya, nanti kalian bisa berkomunikasi dengan tadi ya, yang akan mempromosikan, yang akan menjualkan. Begitu ya. Kira-kira ada yang perlu dipertanyakan nggak? Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Tana Nalistia sebagai Ketua OSIS. Di sini saya mau menanyakan cara kita untuk bertransaksi. Maksudnya kita membelinya lewat siapa, lalu kita membayarnya ke siapa, dan ya tempatnya itu perlu atau tidak, terus yang mengantarkan itu siapa? Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya dari perwakilan ketua OSISnya di sini. Untuk cara bertransaksinya adalah tadi saya katakan Sekbid Ekonomi yang punya peran di sini, manajernya. Berarti nanti kamu ibaratnya penjualnya, ya kan? Yang mensuplai barangnya adalah teman-teman yang akan menjualkan. Ya, berarti nanti lewatnya online, kemudian mereka akan memberikan ke Sekbid Ekonomi, ke ruang OSIS tadi, ya. Kemudian kamu bertugas mendistribusikan. Misalnya ada bapak ibu guru yang mau beli, sebelumnya nanti Sekbid Ekonomi nge-share. Hari ini bapak ibu ini besok ada nasi bakar harga sekian. Silakan di list, nanti akan di list
Ya, setelah itu kamu mendata, setelah itu kamu menyampaikan ke tadi yang distributornya yang mensuplai, ya kan? Ini ada permintaan nasi bakar sebanyak 10. Nah, nanti tanggal yang ditentukan distributor tadi memberikan, atau anak-anak yang mau menjualkan nasi bakar memberikan ke Safeed Ekonomi, dan kamu nanti akan mendistribusikan ke Bapak Ibu guru yang sudah pesan. Gitu ya. Jadi untuk persentase hasilnya nanti kamu bisa mengkomunikasikan dengan distributornya. Model apa namanya? Berarti kamu di sini yang dibutuhkan kan modelnya, asetnya hanya fisik, yaitu grup ya kan, grup WA online. Begitu? Punya gambaran ya? Oke, barangkali mau disampaikan? Tambahan ya ini ya, tadi dari Bu Ika udah jelas. Tadi kan untuk siapa yang bertugas, siapa yang menjual, dan siapa yang mengantarkan. Apakah dengan 3 orang itu Safeed Ekonomi atau dan yang lainnya apakah cukup dengan akan mengakomodir ya pesanan yang akan meludak? Karena kan jumlah di sini kan siswanya kan banyak, 2000 lebih. Berarti targetnya itu masih di dalam sekolah ya. Untuk pemasaran bisa lewat online HP, berarti WA. Hari sebelum mulai eksekusi jualan, kalian sudah ngelis dulu ada berapa yang pesan gitu ya. Katakan di kelas AKL itu ada yang pesan 100 ya. Nanti Mbak Safeed Ekonominya, katakan Mbak Intannya kalau bisa sih nggak usah ke sana ke kelasnya. Nanti bisa perwakilan kelas untuk menemui, ngambil tempatnya, berarti kita fix tentukan di ruang OSIS. Ya, Mbak. Itu kalian nggak usah masak-masak di sini, nggak usah packing-packing di sini. Berarti kalian kerjasama dengan penjual-penjual atau dengan pembisnis dari luar sana itu sudah dalam bentuk kemasan yang sudah rapi, yang tinggal langsung jual kayak gitu. Ya, tidak kamu untuk packing-packing dan sebagainya, tidak. Kalau 3 orang itu untuk nganter-nganter ke semua jurusan atau semua tempat itu akan membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali, apalagi istirahatnya terbatas kayak gitu ya Mbak. Jadi kalian di situ cuma tinggal ngantar-ngantar pesanan atau manggil orang yang sudah ada listnya di situ berapa gitu ya. Terus untuk pengaturan jadwalnya bagaimana? Sedangkan 3 orang harus kebutuhan pokok itu ya, makan kan bukan pokok. Itu kan pasti setiap hari butuh apa tidak? Kebutuhannya Mbak. Untuk pengaturan jadwalnya nanti diatur supaya itu sehari atau 1 minggu kan 5 hari itu kalau bisa teruskan Mbak. Semakin ada pemasukan bertambah-tambah kan semakin banyak ya. Kalau kalian semakin banyak liburnya nggak jualnya kan omsetnya juga kan sedikit ya. Jadi diharapkan pembagian jadwal tugas dan sebagainya harus dipertimbangkan lagi dan harus dipikirkan karena banyak sekali 3 orang doang ya. Berarti harus butuh banyak tenaga lagi kalau bisa. Ya ini juga dari saya. Mbak Bu Ika mau menambahi lagi untuk pengolahan berikutnya. Ya, tadi yang sudah disampaikan pada intinya sudah jelas ya dari dialog pada pagi hari ini. Semoga program yang kita rencanakan bisa berhasil untuk semester ke depan. Terima kasih atas kehadiran anak-anak OSIS dan Safeed Ekonomi maupun Kewirausahaan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Ika Indah Lestari. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Dari sebelah kiri saya ada Saya Ahmad Ghazali, juga calon guru penggerak Angkatan 7 dengan Bu Ika. Silakan Bu Ika. Terima kasih atas kedatangan anak-anak dari perwakilan kelas ya.
Di sini mungkin kami mencoba untuk membuat program yang berhubungan dengan kepemimpinan siswa. Jadi dalam hal ini diharapkan siswa yang berperan. Nah, program kami adalah menciptakan lingkungan yang inovatif dalam berwirausaha untuk mendorong kemandirian siswa melalui market online dalam program kantin online sekolah. Sehingga tujuan kami adalah yang pertama ingin mengetahui seberapa minat keinginan kalian di dalam nantinya berwirausaha. Nah, program ini mungkin saya akan menjabarkan terlebih dahulu. Kami akan menjabarkan terlebih dahulu. Nanti sistemnya adalah dalam hal ini adalah Sekbid ekonomi atau kewirausahaan ya dari OSIS yang mengelola, mengakomodir semua kegiatan berwirausaha dari kelas yang akan menjualkan produknya. Bisa dari produk ketika kalian belajar kewirausahaan atau mungkin menghasilkan produk yang bisa dijualkan melalui nanti kantor oleh sekolah. Nanti ekonomi yang akan mensosialisasikan kebukaan online sekolah, sehingga nanti kita grup yang namanya kantin sekolah. Nanti bisa membesarkan semua keinginan siswa untuk membeli produknya di grup kantin online sekolah. Gitu ya, punya ya. Jadi nanti dalam hal ini kewirausahaan yang sebagai manajer akan sebagai pimpinannya. Nah, sehingga nanti perusahaan nanti akan bukan sekolah kantin online tadi. Nah, dalam hal ini nanti yang saya ingin tanyakan ke kalian adalah kira-kira apa yang kalian suka ketika berwirausaha. Nah, silakan kita mencoba menggali minat kamu berwirausaha terlebih dahulu, sehingga program ini bisa berjalan itu jika ada minat wirausaha yang besar dari siswa-siswinya. Baru nanti program kantin online sekolah ini bisa kita jalankan. Perwakilan kali mau memberikan pendapatnya. Ya, siapa saja boleh. Siapa aja nggak apa-apa, boleh. Boleh begini nggak apa-apa, Mbak. Iya, Mbak. Iya, boleh, Mbak. Iya. Sebelumnya perkenalkan saya Selsha Dira Amanda dari perwakilan OSIS. Saya di sini menjawab itu. Apa yang saya senangi ketika saya berwirausaha? Jadi yang pertama itu saya senang karena saya bisa percaya diri untuk menawarkan produk-produk saya. Iya, terus yang kedua saya juga bisa dilatih kesabaran saya ketika saya menghadapi para pelanggan yang mungkin agak sulit atau bahkan gampang-gampang enak lah gitu. Terus yang ketiga saya dilatih kayak kemampuan saya dalam mengelola produk tersebut. Gimana sih caranya laku? Gimana sih pelanggan itu puas sama produk yang jual? Gimana sih keuntungan yang kita itu tercapai gitu. Terus juga saya suka karena kalau misalnya kalau pelanggan suka sama produk, kalau
memasarkan. Iya, apalagi kalau sudah produknya enak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi luar biasa ya, keinginannya berusaha untuk apa? Perwakilan dari kelas, silakan. Kira-kira yang saya sukai dari wirausaha itu seperti ini Bu, apalagi ketika nanti ada wirausaha melalui kegiatan yang diakomodir oleh sekolah. Salah satu, monggo, ada lagi? Kami ini boleh kami ini Ya, kelasnya. di kelas dari kelas 11 ya. Saya Tamimi Nurlita dari perwakilan kelas 11. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ika. Saya termotivasi untuk berwirausaha karena untuk nambah-nambah ya Bu, nambah-nambah samu, terus kita punya apa customer tersendiri gitu. Lagi misalnya customer yang menarik, terus jadi kan nanti customernya mau beli, terus nanti dia mempromosikan lagi ke teman-temannya. Jadi kayak kita promosikan di satu orang, jadi kita punya proses untuk promosi. Lagi ya, jadi minat kaliannya. Nah, pada akhirnya dari program yang akan bisa realisasikan di semester yang akan datang. Ya, terima kasih atas waktunya sudah bisa berkumpul untuk mewakili teman-teman dari kelasnya untuk kemudian para mereka, ya kan, yang nanti dari kegiatan ini nanti disampaikan di kelas masing-masing. Itu para yang perlu disampaikan sudah. Ya, tambahan sedikit ya. Tadi dari perwakilan OSIS ya sama perwakilan kelas itu sudah bagus, punya mimpi, sudah punya pasangan depannya. Ketika masih di sekolah sudah punya mimpi atau ambisi untuk berusaha, itu sudah bagus ya. Untuk kedepannya itu nggak akan lagi lalu namanya ya, karena sudah dapat materi, dapat pengalamannya di sekolah. Nah, berwirausaha itu kalau bagi saya itu hal yang sangat menarik, menantang, dan juga mendatangkan cuan. Ya, hobi apa yang bisa mendatangkan cuan? Coba ada yang mau menjawab? Jualan, masak, terus hobi yang mendatangkan cuan. Sudah cuan, tak kenyang, pikiran tenang. Ini orang itu lapar, pasti pikirannya nggak tenang kan kemana-mana. Ya, itu ya berawal dari saya hobinya masak, terus saya kasih ke orang enak, akhirnya saya mulai promosikan. Ya, tadi perwakilan kelas ada untuk tambahan ya, berawal dari tambahan. Yang namanya tambahan nanti berawal-awal akan bertambah atau menurun. Yang namanya tambahan, 2 tambah 2 hasilnya berapa? 4. 4 tambah 2 itu yang namanya bertambah ya, itu yang namanya berwirausaha. Apalagi di sini yang kumpul di sini semua dari bismen, ada yang mungkin dari RPL juga, yang komputer, itu sangat mendukung sekali dengan kantin online namanya. Saya kemarin sudah merancang ya, semalam nggak bisa tidur itu untuk memberi nama programnya, yaitu namanya Kenson atau Kensen, kantin online, kantin sekolah online, namanya Kensen, Chanson tulisannya ya, bukan kantin lagi tapi kantin
kantin siswa boleh atau sekolah boleh online ya. Ini nanti sistemnya ya Bu, saya gambarkan dulu. Nanti sistemnya berarti online-nya modelnya kan masih lingkungan sekolah modelnya. Nanti besoknya mau jualan malamnya atau minggu sebelumnya itu sudah ready list dulu. Nanti produk-produknya yang mau saya promosikan tuh kayak gini. Nah baru nanti kalian bisa untuk masarkannya besok paginya. Begitu ya Bu ya. Nah mungkin segitu dulu ya untuk penambahan materi kalian, wawasan kalian dalam berwirausaha. Ya, yang tadi saya katakan, hobi apa yang bisa mendatangkan uang tadi ya, berniaga, berjualan dan yang lain sebagainya. Oke? Tadi penjabaran yang disampaikan oleh Pak Ghazali. Terima kasih ya. Silakan kalian bisa kembali ke kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.